Check it out. Ah! Whoa, what's the matter? What the hell is that? A killer robot monster? Stewie, relax. No, Brian, you keep that thing away from me! Is it looking at me? Can it see me? Man, you're really scared of this thing, huh? Makaya! Teh hijau adalah jenis teh yang tidak mengalami proses fermentasi, akan tetapi mengalami proses pengeringan dan penguapan daun yang sedikit lebih lama dibandingkan teh putih. Menurut literatur, teh hijau mempunyai banyak manfaat sebagai minuman kesehatan. Tidak hanya sebagai antioksidan yang kuat, namun teh mempunyai manfaat lainnya seperti dapat mengurangi resiko penyakit kanker, menyegar kulit dan tubuh, menstabilkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, melindungi daya ingat, dan membuat awet muda, serta dapat membantu mengurangi berat badan. Halo semua, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan kandungan-kandungan yang ada pada teh hijau. Kandungan pada teh hijau yang pertama itu ada kafein. Kafein sendiri merupakan stimulan alami yang ditemukan dalam teh hijau. Meskipun dalam jumlah yang lebih rendah dibanding kopi, kandungan kafein ini bisa memberikan dorongan energi dan meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya adalah polifenol. Pada kelompok ini, katekin adalah senyawa utama yang ditemukan dalam teh hijau. Katekin termasuk ke dalam epigalokatekin galate atau EGCG, lalu epigalokatekin, EGC, dan yang lainnya. EGCG adalah katekin paling berlimpah dan dianggap memiliki efek antioksidan, membantu melawan radikal bebas, dan mendukung kesehatan jantung. Pengolahan daun teh menjadi teh hijau melibatkan serangkaian langkah-langkah yang berbeda dari jenis teh lain, seperti teh hitam. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengolahan daun teh menjadi teh hijau. Yang pertama adalah pemetikan daun. Daun teh yang digunakan untuk teh hijau biasanya dipetik dari pohon teh yang daunnya masih muda dan juga segar. Pemilihan daun teh yang tepat merupakan langkah awal yang penting. Tahap kedua adalah pengeringan. Setelah dipetik, daun teh harus segera dikeringkan untuk mencegah oksidasi yang cepat. Biasanya daun teh hijau dikeringkan dengan cepat dan juga panas yang tinggi seperti pemanggangan ataupun pengeringan dalam mesin. Yang ketiga adalah penggulungan. Setelah daun teh dikeringkan, mereka dapat digulung untuk merusak sel-sel daun dan melepaskan enzim. Ini membantu dalam pelepasan senyawa-senyawa kimia yang diperlukan untuk rasa dan juga aroma teh hijau. Setelah digulung, dilakukan pengeringan kembali. Daun teh dikeringkan kembali dengan panas tinggi untuk menghentikan proses oksidasi dan menjaga warna hijau yang khas. Tahap selanjutnya adalah pengayakan dan pemilahan. Daun teh hijau kemudian dapat disaring dan disortir untuk menghilangkan daun yang rusak ataupun bercampur dengan benda asing. Tahap terakhir adalah pengemasan. Daun teh hijau siap untuk dikemas dalam kemasan dan siap untuk didistribusi dan juga dikonsumsi. Dalam pengolahan teh hijau, langkah-langkah tadi diperlukan untuk meminimalkan oksidasi dari daun teh. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga warna alami dari teh hijau, begitupun juga aroma dan rasa dari teh hijau yang khas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prosedur untuk melakukan pengujian kadar sari terhadap teh hijau. Yang pertama itu ditimbang sampel teh hijau sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gas 250 ml, lalu ditambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian campuran tersebut ditimbang dan dicatat beratnya, lalu dipanaskan campuran tersebut di dalam penanas air selama 15 menit, dan setelah 15 menit ditimbang kembali lalu ditambahkan air untuk mencapai berat awal. Lalu disaring kembali campuran tersebut untuk diambil ampasnya. Ampas yang telah diambil ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan petri dish yang sudah diketahui beratnya. Lalu sampel dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan hingga kering dan kemudian ditimbang lalu dihitung kadar sarinya menggunakan rumus kadar sari dalam bentuk presentasi, yaitu berat endapan kering per berat contoh dikali 100. Pengujian yang telah dilakukan, kadar sari yang didapatkan dari teh hijau adalah 77,88%. Menurut SNI 3495 tahun 2016 mengenai teh hijau, syarat dari kadar air teh hijau adalah maksimal 8%, kadar ekstrak dalam air minimal 32%, dan juga kadar serat kasar maksimal 16,5%.